是大圣之觉悟，1年内晋升武宗巅，信你的武魂吧。你可要早点晋升啊！身病力尽，迟早也。风主说你会需要原石，今日起，你就正式加入我。Hula-hula, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan Peerless Battle Spirit atau yang kalian kenal sebagai Babang Cinan, yang dimana untuk episode sebelumnya kita sudahlah melihat kemampuan dari Cinan yang membuat seluruh master puncak berebutan untuklah dirinya. Bahkan untuk Kaisar Suci dari kedua belah pihak, yaitu Kaisar Suci Qinglong dan juga Kaisar Suci Vermilion turun tangan untuklah mendapati Cinan. Tetapi dirinya tetaplah memilih berada di pihaknya Qinglong. Hal inilah yang membuat pihak dari Vermilion akan menjadi musuh dari Cinan dan berjanjikan kalau mereka akanlah terus mengincar nyawanya. Waduh, sakit hati ya. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Selagi dirinya pingsan, Cinan tidak sengaja melihat sebuah mimpi yang dimana ada sebuah pria berkata dia tidak hanya dapat melihat kemuliaan sang pemenang, tetapi juga tekad dewa perang. Dan dapatkah dia melihat kemenangan besar di dunia ini? Dan secara tiba-tiba, Cinan pun akhirnya tersadar di ruangan Guru Suci atau Kaisar Suci Qinglong. Kita panggil saja sebagai Kaisar Qing atau Guru Qing. Karena ya untuk saat ini, Cinan telah resmi menjadi murid pribadi darinya. Itu tergantung nanti namanya siapa yang ingin dipanggil ya. Untuk saat ini, Cinan memanggilnya sebagai Guru Suci. Dan untuk Guru Qing meminta kepada dia tidak perlu untuklah sopan seperti ini. Dia tahu kalau Cinan memiliki banyak sekali pertanyaan tentang semua ini. Namun untuk saat ini, dia belum dapat memberitahukan kepada dirinya. Dan jika dia masih bersikeras untuklah mendapati jawaban darinya, maka dia harus memenuhi satu syarat, yang dimana puncak Wusong akanlah mencapai dalam waktu 1 tahun. Jika dia bisa melakukannya, dia juga akanlah memecahkan masalah untuk dirinya. Tentang jiwa bela dirinya, dia telah mengetahuinya. Di sini, suara dari Guru Qing benar-benar begitu sangatlah familiar di kupingnya Cinan. Dia seperti pernah merasa bertemu dengannya di Pavilion Wuyuan. Dan Guru Qing meminta kepada dia tidak perlu takut serta khawatir terhadapnya. Dia ini bukanlah musuhnya, tetapi sebaliknya, dialah yang khawatir dengan diri sendiri sebab dia adalah orang yang terbaik untuklah dunianya Cinan. Mendengar itu ya, Cinan tidak begitu percaya kepadanya. Dia merasa itu hanyalah bualan dari Guru Suci saja. Sontak untuk Guru Suci ternyata bisa untuk membaca pikiran seseorang. Dia langsunglah menjawab, mungkin untuk saat ini Cinan memang tidak percaya kepadanya, tetapi dia harus percaya kepada jiwa bela dirinya sendiri. Dan ketika Guru Suci menggerakkan tangannya, jiwa dewa perang milik dari Cinan tiba-tiba keluar sendiri. Hal inilah yang membuat Cinan menjadi begitu sangatlah terkejut-kejut, karena ini sama seperti di Pavilion Wuyuan. Dan juga untuk jiwa dewa perang sangatlah jarang muncul dengan sendirinya. Hal ini membuat Cinan langsung berpikir, apakah jangan-jangan untuk Guru Suci atau Guru Qing mungkin benar-benar mengetahui rahasia dari Pavilion Wuyuan. Tetapi ya, Cinan tidak berani untuklah mempertanyakannya. Karena ya ini benar-benar begitu gambling. Dan untuk Guru Suci menanyakan kembali apakah dia sudah menghabiskan ramuan harta spiritual. Cinan tampak begitu terkejut lagi karena ya untuk batu harta spiritual tersebut adalah batu purba yang telah diberikan oleh Pavilion Wuyuan. Dan juga untuk batu purba tersebut adalah batu yang diinginkan oleh jiwa dewa perang untuklah mengalami kemajuan. Dan batu purba adalah batu yang begitu cocok untuk jiwa dewa perang. Wadadidau. Melihat itu, Cinan pun mencoba untuklah mendapatinya. Tetapi sesuai perjanjian yang disebutkan sebelumnya, jika dia inginlah mendapati batu kuno atau batu purba ini,
maka dia hanya bisa mengandalkan kekuatannya. Ya janjinya kan, jika dia inginlah mendapati apapun di tanah suci Qinglong ini, maka prestasinya haruslah diperlihatkan terlebih dahulu. Mendengar itu ya, Qinan mencoba untuklah menyinggungnya. Bukankah tadi dia bilang kalau dirinya itu akanlah menjadi orang terbaik untuklah dirinya? 片原石都不给我， Masa untuk memberikan satu batu purba saja itu masihlah tidak terima? Mendengar itu ya, guru suci hanya tertawa saja. Meskipun dia tidaklah bisa memberikan batu kuno ini, setidaknya dia bisa untuklah memberikan token identitas. Yang dimana token identitas ini begitu sangatlah berguna dengan menentukan kalau dia adalah murid pribadi darinya. Lalu Qinan pun langsunglah diusir dari ruangannya. Setelah dia pergi, guru suci langsunglah meminum sebuah pil dan dia berkata, dunia ini begitu sangatlah luas, jalannya begitu sangatlah membingungkan, tetapi waktuku telah tiba. Atau ya tersisa sedikit ya. Dia berharap besar kepada Qinan kalau dia harus maju ke kehidupan berikutnya. Waduh, ada sebuah rahasia yang sedanglah disembunyikan. Sesingkatnya, Qinan yang telah berada di puncak Qinglong, dia pun disambut oleh para seniornya dengan begitu baik. Dan juga ada seorang gadis cantik yang bernama Ling Er, dia akanlah menjadi mentor dari Qinan. Jika terjadi sesuatu dan tidak ada yang dia ketahui, silakan ditanyakan saja. Tidak lama dari itu juga Long Hu serta Sima Kong berada di sana, yang menandakan mereka juga telah berada di puncak Qinglong. Mereka berdua turut begitu senang karena telah mengikuti Qinan sampai saat ini. Sebab sejak mereka bergabung dengan Qinglong, mereka telah mendapati banyak sekali seni bela diri yang begitu kuat. Lalu Xian Miao langsung datang dan menarik tubuhnya dengan mempertanyakan apakah dia telah mendapati harta begitu banyak dari Kaisar Suci Qinglong. Qinan pun hanya bisa garuk-garuk kepala karena dia sebetulnya tidak mendapati apapun dan baru saja dia mendapati token identitas sebagai muridnya. Mendengar itu ya, Xian Miao tampak begitu sangatlah marah kepadanya dan langsunglah menggoyang-goyangkan tubuhnya sembari berkata, kamu ini sangatlah bodoh. Padahal ini adalah kesempatan yang begitu sangatlah bagus, mengapa dia tidak mendapatkan lebih banyak manfaat? Dan Qinan hanya bisa garuk-garuk kepala dan meminta maaf atas semua ini. Ya sebenarnya salah mereka juga ya, mengambil pihak dari Qinglong, tetapi ingin mendapati barang apapun dengan begitu instan. Kalau pengen instan sih ya Tanah Suci Vermilion pasti akanlah memberikan apapun yang mereka mau. Dan juga untuk di puncak Qinglong ini memiliki beberapa puncak yang haruslah dimasuki. Contohnya seperti Sima Kong dan juga Long Hu memasuki puncak Qingmu. Berbeda dengan Xian Miao, dia memasuki puncak Changmu. Hal inilah yang membuat Qinan menjadi begitu sangatlah ragu. Apakah dia perlu untuk mengikuti teman-temannya atau mengikuti kemauannya sendiri? Tetapi Xian Miao berkata, pilihlah salah satu puncak yang sangat cocok dengan dirinya. Dan ada salah satu senior wanita yang langsunglah memotong pembicaraan dengan mengajak Qinan apakah dia inginlah bergabung dengan puncak Duanmu atau ya Master Duanmu. Alasan dia datang mengajak Qinan, dia ini telah diperintahkan oleh Master Duanmu karena untuk Qinan ini membutuhkan kekuatan roh primordial dan kekuatan puncak Duanmu ini memiliki semua yang dia miliki. Dan wanita satu ini bernama Senior Zhao Feng. Belum aja menjawabnya, Qinan pun langsunglah ditarik dan pergi dari sana. Sementara itu, untuk Xiao Jingsui, dia telah mendapati surat dari Qinan serta lainnya yang telah tiba di Tanah Suci, serta mereka juga telah mendapati puncaknya masing-masing. Dan tampak dari belakang ada Tang Jingsan yang sebagai gurunya saat ini, dia meminta kepada Xiao Jingsui untuklah bersiap-siap karena sebentar lagi mereka juga akanlah pergi ke Tanah Suci. Sebab untuk Xiao Jingsui juga tidak boleh tertinggal dari para juniornya. Jadi ya pada intinya Xiao Jingsui akanlah menjadi bagian dari Tanah Suci.
kembali kepada Jinan yang telah diterima oleh Master Duanmu, diikuti oleh Xian Miao, Sima Kong, dan juga Long Hu. Ternyata mereka bertiga ini belumlah resmi menjadi puncak lainnya guys. Mereka hanya ingin memilih saja, tetapi ketika Jinan memilih menjadi bagian dari puncak Duanmu, mereka pun langsung memutuskan bergabung dengan puncak Duanmu. Totalnya ya jadi ada 4 orang, dan untuk Zhao Feng sebagai mentornya yang akanlah membantu dia selama berkultivasi. Dan juga untuk Xian Miao tampaknya begitu cemburu terhadap Zhao Feng. Lalu mereka pun langsunglah meluncur ke tempat pelatihan. Zhao Feng memberitahu kepada mereka berempat kalau puncak mereka ini tidak seperti dengan tanah suci burung Vermilion. Karena untuk tanah suci Qinglong mereka ini hanya memiliki satu pelatihan utama saja, yaitu cara bertahan hidup yang lebih baik. Karena mereka mempunyai sebuah prinsip, jika mereka bisa bertahan hidup, maka itu masih ada harapan. Dan itu adalah prinsip zaman dahulu. Semakin banyak orang mengetahui cara bertahan hidup, maka mereka akanlah hidup cukup lama dan mendapati apapun yang mereka inginkan. Daripada mendapati dengan begitu mudah dan ujung-ujungnya ketika mendapati sebuah masalah yang belum pernah mereka hadapi, maka itu akanlah menjadi malapetaka diri sendiri. Ya sebenarnya prinsipnya begitu baik ya, cara bertahan hidup dari masalah apapun. Dan Zhao Feng memberitahunya lagi, selama mereka bisa hidup lebih lama, mungkin saja mereka akan bertemu dengan harta yang paling istimewa. Sebab untuk orang yang hidupnya lebih lama, pasti akan memiliki pengalaman serta cerita yang begitu sangatlah banyak daripada orang yang tidak bisa bertahan hidup dan meninggal dunia dengan begitu cepat. Wadidaw. Dan kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya, yaitu Selasa minggu depan. Dan banyak yang bertanya-tanya, Min kok kagak ambil Stellar Transformation Season 6-nya? Nanti ya, Mimin masih banyak kesibukan guys, kagak sempat untuk dibahas. Namun, Mimin usahakan untuklah bisa mengambilnya. Paling-palingnya, se-episode 1 sampai episode 3 akanlah Mimin gabungkan dan Mimin ringkas dengan begitu singkat. Sisanya mengikuti jadwal seperti pada biasanya ya guys. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.